Pasaman Barat itu APBD-nya kita sudah tahu berapa gitu. Sementara pembangunan infrastruktur dan lain-lain masih sangat diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana podcast ya, PKS TV. Hari ini hari yang spesial di mana kami bersama dengan para calon-calon pemimpin daerah Sumatera Barat. Dan hari ini, sekarang ini saya sudah bersama dengan calon Bupati dan Wakil Bupati dari Kabupaten Pasaman Barat. Bersama kami sudah hadir dua tokoh yang akan menjadi, yang mudah-mudahan jadi Bupati dan calon Bupati. Ya Pak ya? Bersama saya kita calon Bupati Pak Yulianto, Pak Ji ya. Terima kasih. Dan Pak Muhammad Ipan gitu Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak hadir di studio ini Pak. Dan kita bincang-bincang dulu Pak sebentar tentang bagaimana ya, situasi politik untuk Pasaman Barat. Nah, dulu sana podcast ya, sebagaimana kita sampaikan, tokoh kita berdua ini akan maju di Pilkada 2024 ya, di bulan November, dan Bapak Yulianto akan menjadi calon bupati ya, dan Bapak Muhammad Ipan akan menjadi calon wakil bupati yang didukung oleh PKS dan Demokrat. Oh, Demokrat. Waduh, sorry. Baik, mudah-mudahan ini adalah pilihan yang didukung oleh ya para pemilih di Pasaman Barat. Kita coba bincang-bincang dengan ya, kedua tokoh ini, Pak. Sebentar lagi nih hitungan bulan barangkali Pak ya. Ya sudah akan masuk masa pilkada ini. Boleh mungkin Bapak Yulianto sebagai calon bupati nanti untuk Pasaman Barat, ya mudah-mudahan memang duduk Pak ya. Silakan Pak, mungkin Bapak bisa sapa pemirsa kita ya PKS TV ya, di Sumatera Barat dan dimanapun berada. Silakan Pak. Saya beri waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto sebagai calon bupati bersama Pak Ivan sebagai calon wakil bupati. Partai diusung oleh Partai Demokrat dan PKS ya. Dan insya Allah tentunya kita bersama tokoh-tokoh masyarakat ini mamaknya di Pasaman Barat, insya Allah kita bisa memenangkan. Dan ini berdasarkan analisa respon dari masyarakat dan tentunya dari beberapa hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang kredibel ya, dari beberapa ini. Namun demikian saya sebetulnya sudah pernah bersama dengan beliau menjadi anggota DPRD ya, 2 periode. Saya tahu beliau ya, dan beliau tahu saya, bukan hanya tahu tapi rasanya cocok untuk kepentingan Pasaman Barat seperti itu. Dan saya melihat beliau sangat ini ya, dikenal di masyarakat dengan gerakan-gerakan sosial masyarakatnya. Dan tentu kami ingin bagaimana membangun Pasaman Barat ini dengan suatu kebersamaan yang tentunya harus bersinergi dengan pemerintah provinsi, dalam hal ini Pak Gubernur dan pemerintah pusat ya. Tentu dari pengalaman kami, dan saya pernah menjadi wakil bupati dan menjadi bupati di Pasaman Barat, hal ini sangat penting. Kenapa demikian? Pasaman Barat itu APBD-nya kita sudah tahu berapa gitu. Sementara pembangunan infrastruktur dan lain-lain masih sangat diperlukan. Dan ini tanpa kita bersinergi dengan pemerintah pusat, tentunya hal ini mustahil. Pasaman Barat bisa dibangun, bicara infrastruktur, ekonomi dan lain-lain, tanpa kita bekerja sama dengan masyarakat nenek mamaknya, ya tokoh-tokohnya, dan pemerintah tingkatan daerah dan pemerintah pusat seperti itu. Oke, baik. Berarti kita tahu nih Pasaman Barat ini daerah dolar juga katanya Pak. Daerah yang pertumbuhan ekonominya sangat bagus lah. Terutama di situ ada sawit ya Pak ya, sawit, dan daerahnya juga subur ya, pertanian juga bagus katanya, jagung juga bagus katanya Pak ya. Jadi ini daerah potensial kan gitu Pak. Saya juga sudah jalan ke Pasaman waktu gempa Pak, ternyata
halaman rumah orang juga ada sawit kan gitu Pak. Batang kelapa sudah nggak ada lagi Pak. Kalau di Pariaman banyak kelapa Pak. Nah menariknya Pak, sebagai orang yang sudah berkecimpung di Dewan dan pernah wakil bupati misalnya kan, kira-kira kalau Bapak menjadi bupati misalnya, apa yang akan menjadi titik krusial yang akan diperjuangkan atau diupayakan untuk memajukan Pasaman Barat Pak? Gimana? Ya, itu tadi kembali ya, karena infrastruktur ini sangat dipentingkan untuk bagaimana transportasi dari masyarakat itu sendiri itu ya. Dan selanjutnya tentu kita tadi sama-sama sepakat kita ya, karena kelapa sawit, perkebunan sawit itu mulai berkembangnya sejak tahun 83 ya, dari PTP 6 kerjasama dengan Peropir ya, yang diinikan oleh pemerintah pusat. Ada inti, ada plasma, dan berkembang. Bahkan perkembangan ini menjadi suatu percontohan di seluruh Indonesia. Iya. Di seluruh Indonesia, bahkan di kabupaten kita ada Agam, Damasraya itu awal muawalnya dari Pasaman Barat sendiri. Nah, kita juga berpikir artinya untuk bagaimana kita sebagai pemerintah industri hilir daripada CPO itu sendiri ya. Namun demikian kembali tentunya kita perlu mengkaji yang betul-betul bisa terlaksana. Nah inilah kita bagaimana bersinergi dengan pemerintah pusat untuk bagaimana membuat pabrik minyak curah dan lain-lain seperti itu. Alhamdulillah sekarang ada perubahan seperti sekarang kalau ada brondolan ya, brondolan itu artinya ini buah sawit lepas dari tangkainya itu brondolan namanya. Itu sekarang harganya mahal, itu justru dikirim ke Sumatera Utara, kemudian diolah menjadi minyak curah ya itu. Nah di daerah kita kenapa tidak seperti itu? Nah, inilah belum ada pabrik? Belum, pabrik minyak curah belum, tapi pabrik CPO ada. Ada, itu kan berupa masih belum jadi ya. Nah inilah yang perlu kajian kita bersama ya, bahkan tentunya dengan investor-investor yang kita butuhkan untuk Pasaman Barat. Kita melihat dari tanaman kelapa sawit ada beberapa perusahaan, tetapi masyarakat juga punya. Nah inilah yang perlu dari pemerintah, kita sebagai pemerintah, untuk bagaimana masyarakat ini nanam kelapa sawit yang benar-benar, artinya dari mulai bibit ya. Ya kalau bibit asal cabut pindahkan, mau dipupuk seperti apa tidak akan maksimal produksinya. Karena saya bagian dari pernah menjadi ketua di suatu perkebunan. Dua periode saya di ketua situ. Bagaimana rendemen, bagaimana ini untuk Pasaman Barat itu sebetulnya rendemen tertinggi di dunia. Rendemen tertinggi di dunia. Kenapa demikian? Nah ini kan tinggalan Belanda dulu. Tinggalan Belanda, lantas pemerintah pusat pada waktu itu awal-awal Presiden Pak Harto mendirikan ini ya trans inti plasma dan inti ya, dari situ ya. Berarti kalau dengan ceritanya Pak calon bupati kita ini pakar sawit juga rupanya ya, dan orang yang tepat untuk Pasaman Barat kayak gitu Pak ya. Pak Muhammad Ipan gimana melihat persoalan di Pasaman Barat ini? Apa sih yang perlu lagi ditingkatkan selain sawit misalnya, atau ya mungkin ada industri yang lebih besar dari itu? Kira-kira gimana Pak Ipan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya M. Ipan, kader Partai Keadilan Sejahtera. Mantap. Jadi Pasaman Barat ini kan daerah dolar. Dolar ya. Bukan rupiah betul Pak. Itu kata orang. Iya. Kata orang. Cuman sinergi antara bahasa ini dengan pemerintahnya sangat jauh. Kami sekarang ini di nomor 18. Peringkat apa tuh Pak Ipan?
peringkat terbagusnya di Sumatera Barat. Iya, itu. Nah, tentang pengelolaan pemerintahan. Oh, tentang pengelolaan pemerintahan. Iya. Oke, baik. Nomor 18 di Sumatera Barat. Iya, di Sumatera Barat. Iya, iya. Di bawah kami. Lumayan lah. Iya, iya. Juara satunya Mentawai. Iya, iya, iya. Jadi saya ingin berpasangan dengan Bapak Yulianto ini Iya, iya. karena dulu saya melihat program-programnya agak bagus dibandingkan yang hari ini agak bagus. Agak bagus ya. Tapi ini akan kami bikin kalau kami menang nanti supaya lebih bagus. Iya, Karena iya. saya sangat dekat dengan beliau ini. Kami 2 periode di Kabupaten Pasaman Barat. Iya, iya, iya. Jadi anggota dewan di kabupaten. Bapak Yulianto ini agak suka mendengar keluh kesah dari masyarakat kita, mulai masyarakat kecil sampai masyarakat istilahnya yang memiliki pendidikan. Dia sering koordinasi dan ya sukalah mendengar Iya, iya. gimana keluh kesah dari masyarakat. Kepentingan sama. Jadi disitulah saya memutuskan untuk mendampingi beliau. Jadi kalau program-program tentu dengan keyakinan saya sama beliau ini, kami tentu harus saling diskusi. Iya, betul. Karena kita di Pasaman Barat ini yang dikatakan dolar tadi, hari ini bisa dikatakan agak beda juga sedikit. Iya, iya, iya. Karena dengan banyaknya investor-investor yang masuk hari ini, CSR-nya pun hampir kita katakan hampir tidak sesuai dengan bahasa yang kita katakan. Masyarakat Pasaman Barat masih banyak yang miskin. Sementara pabrik kita di Pasaman Barat itu 18 ya? 18 pabrik raksasa yang memiliki apalah namanya itu, investasi yang sangat besar. Jadi ada ketimpangan antara kesejahteraan masyarakat secara ekonomi dengan potensi ekonomi yang ada di situ berarti. Betul. Iya, 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 iya. Dan kita menginginkan juga dengan Bapak Yulianto ini di samping sawit nanti kita akan mencari komoditi lain. Iya, iya. Contoh, kita dulu sentra kakao itu di Pasaman Barat. Hari ini boleh dikatakan habis. Jagung? Hampir habis. Jagung itu kebiasaan masyarakat Pasaman Barat itu kan menanam jagung sambil menanam sawit. Oh, sambil ya. Oh. Untuk Tumpang sari ya? 95%. menunggu replanting. Iya, iya, planting. 95% lahan jagung itu adalah kebun sawit. Di saat sawit sudah produksi, jagung nggak ada lagi. Oh, jagung nggak ada lagi. Berarti terbatas umurnya ya. Dengan beberapa tahun ini, di saat harga sawit kami anjlok, kami hampir nggak memiliki komoditi lain lagi yang bisa kami andalkan. Sementara daerah-daerah pegunungan kita Pasaman Barat yang tidak cocok dengan sawit ini, insya Allah akan kita kembangkan kakao dan alpukat. Nah, itulah mungkin dari saya. Oke. Berarti Pasaman artinya tidak hanya Pasaman Barat tidak hanya tertumpu kepada sawit, Pak ya. Dengan potensi alam yang ada masih mungkin untuk dikembangkan di agrobisnis kepada coklat ya, pokat atau yang lainnya, jagung gitu kan. Karena juga pemerintah baru bangun pabrik untuk jagung kalau nggak salah, Pak ya. Ya, dan satu lagi alpukat kita itu kita penyuplai. Kita penyuplai ya. Penyuplai alpukat Asian Games. Iya, Asian Games kemarin. Iya, Pasaman Barat. Saya ngantar itu pada waktu itu. Dari tempat. Jadi ada kebun alpukat yang produksinya misalnya 1 ton per hari ada? Bukan 1 ton. Berapa? Banyak. Woi, puluhan ton. Bersaing dengan batu sangkar itu. Iya. Cuma hari ini istilahnya apa namanya itu? Perhatian pemerintah sekarang ini, Pemda sekarang ini agak kurang dan sangat jauh. Ya sebenarnya ini kan sinergi dengan program gubernur sebenarnya. Bagaimana memajukan pertanian Sumatera Barat. Dan mungkin di daerah Pasaman Barat ini arealnya masih luas, ya kan? Luas. Dan hutannya tidak seperti Gunung Bukit Barisan gitu. Jadi saya tambahkan ya, karena untuk sawit ini dia bisa bagus produksi
itu di ketinggian 400 ke bawah. 400. Nah, sementara kita semua tahu Pasaman Barat tanah yang ketinggian 400 sampai 700 masih luas. Di kaki Gunung Talamon dan kaki Gunung Pasaman. Oh, masih luas ya? Wah, masih. Luar biasa kalau gini. Nah, ini. Jadi menariknya Pak ya, ini Iya. kan ketika saya bicara tentang salah satu kawan yang memang perhatian pada pertanian, salah satu kekurangan Sumatera Barat, kekurangan areal untuk daerah pertanian misalnya. Ya. Area yang ribuan hektar tuh nggak ada gitu. Ternyata di Pasaman Barat ada kan gitu kan? Masih banyak. Masih banyak kayak gitu. Berarti ini kan potensi yang masih Ya. belum maksimal kayak gitu kan? Maksimal. Dan Akui. ini menarik ini ya. Dosana Podcast ini baru beberapa menit kita podcast, baru 15 menit, tapi tokoh yang berdua ini ya, Pak Yulianto dan Pak Emipan ini bukan teoritis tapi dia praktisi kayaknya. Ya. Menguasai ya bagian pertanian, ya agrobisnis, dan tidak hanya menguasai, memang mereka ya punya ide dan visi untuk pengembangan itu, dan artinya Pasaman butuh orang seperti ini. Ya. Orang yang memang Insya punya Allah. perhatian untuk pengembangan Ya. Pasaman di bidang pertanian. Ya, Saya ya. pikir sudah tepat memang. Yes. Ya, tidak hanya baju yang sama, ya, tapi chemistry keduanya tokoh ini sudah Ya. tepat untuk membangun Pasaman Barat insya Allah. Ya. Gimana Pak? Iya. Satu hal lagi, Ah. ya, Pak Wakil, Ya. kita lautnya panjang. Oh, laut. Mulai perbatasan Tiku sampai Iya, ke iya, Yaman. iya, Iya. Dan untuk Sumatera Barat kita untuk ikan Iya. boleh katakan tertinggi. Betul. Nah, ini bagaimana perhatian pemerintah nanti tentunya. Ya, beliau saya lihat pernah itu mengasihkan poketnya di Banyak. air bagis ya. Iya. Mesin Untuk tempelnya. bagaimana dan lain-lain. Nah, ini kan Jaring. perlu perhatian untuk bagaimana peningkatan Nelayan ya? dari nelayan itu sendiri. 143 hektar. Panjang areal. 143 kilometer. Ya, Oh, lebih panjang dari pantai Pariaman dulu, Pak. lebih Oh, banyak. jauh. Di kita ini memang luar biasa, laut kita ini luas, cuman belum dieksplorasi gitu kan. Ya. Jadi ikan-ikan yang kita tangkap masih ikan kecil-kecil misalnya kan, kayak ikan tuna itu misalnya, kalau di Jepang ikan tuna bisa sebesar rumah gitu, dijualnya ratusan juta. Kita kecil-kecil anak-anaknya gitu kan. Karena apa? Karena nelayan kita tidak punya kemampuan yang lebih daripada itu. Jadi kalau Bapak berdua bisa memajukan tidak hanya pertanian tapi juga nelayan, saya yakin mungkin mata uang jadi dolar nanti di Pasaman Barat. Pasaman Barat itu kelebihannya ya. Dia ada laut, Iya. ada ini pegunungan. Wis, mantap. Cukup semua. Jadi Pasaman Barat itu tidak hanya butuh pemimpin yang hanya bisa berteori atau menguasai pemerintahan, tapi semestinya juga mempunyai background atau pengalaman yang kuat di bidang pertanian itu sebenarnya. Jadi memang saya pikir Pak Yulianto dan Pak Ipan ini cocok Siap. untuk Sumatera Barat dan siap membangun Pasaman Barat barangkali Pak. Ya. Iya. Insya Allah. Insya Allah. Pak, terakhir nih, bagaimana kira-kira peluangnya untuk bisa menang jadi bupati dan wakil bupati ini gimana gitu? Keyakinan bagaimana Pak? Memastikan tidak, tapi insya Allah ya. Insya Allah. Dari beberapa kali kita Optimismenya gimana? analisa di masyarakat, begitu Yulianto Emipan diluncurkan, itu mengalir. Woi, Menyala. menyala, menyala abang tuh aja. Ya, insya Allah ya. Insya Allah. Dan saya kemarin maju kalahnya dikalahkan Pak Ipan. Oh, Tapi iya. semuanya itu ya memang itulah demokrasi. Iya. Pak Ipan gimana kira-kira? Betul. Saya. Ya, dengan bergabungnya kekuatan kami kan ini di 2 blok ini. Oh, 2 blok. Selatan utara. Utara selatan. Insya Allah dengan modal suara Bapak Yulianto kemarin yang dikalahkan Ansar di hanya sekitar 3.000 sampai 4.000 kurang dikit kalau tidak salah saya. Ya, berapa? Dan saya calon DPR RI yang gagal dengan 10.000 ada kemarin? Saya hampir 30 sekian ribu. Wih, mantap. Insya Allah Iya, kami iya. ini optimis untuk menang. Oke, mantap, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Aduh, ini luar biasa ini. Jadi Dosana Podcast, saya pikir ini cukup memperlihatkan optimisme yang ada. Dari raut wajah beliau ini sudah nampak optimisnya dan sudah disampaikan ya gagasan ide-ide apa yang akan dilakukan untuk membangun Ya. Pasaman Barat. Insya Allah. Mudah-mudahan ya
Bapak Yulianto dan Bapak Ipan bisa memimpin Pasaman Barat berikutnya. Amin. Oke, kita doakan bersama-sama. Tepuk tangan dulu ya meriah. Pak, demikian Pak. Terima kasih atas kehadirannya ya. sama-sama, ya. Mudah-mudahan kita sama-sama berjuang nanti Pak ya. Demikian. Salam buat semuanya. Iya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, makasih Pak. Kasih. Iya. Kapan urusan banget singgah ya? Iya. Pak Ipan mana teleponnya yang pastinya kasih lah, yang